Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 21 Juni tahun 2024 adalah peringatan wajib Santo Aloysius Gonzaga Biarawan. Aloysius Gonzaga yang biasanya dipanggil Luigi, lahir di Castiglione delle Stifford, Mantua, Italia Utara pada tanggal 9 Maret tahun 1568. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang berkuasa dan kaya raya. Ketika berumur 9 tahun, ia mulai menyadari benih panggilan Allah dalam dirinya. Ia merasa tidak kerasan berada di istana yang cara hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dalam situasi istana seperti itu, ia dengan berani mengikrarkan kaul kemurnian hidup dan berjanji akan memelihara kesucian dirinya. Ketika mulai beranjak remaja, ia berkeinginan untuk masuk biara. Keluarganya kurang setuju dan mengirimkannya ke istana Raja Spanyol. Namun pada umur 17 tahun, Aloysius mengikuti cita-citanya dan masuk Serikat Yesus di Roma. Prestasinya yang tinggi dalam pelajaran ilmu-ilmu kemanusiaan maupun ilmu pengetahuan lainnya, serta kesalehan hidupnya dalam biara, membuat dia menjadi tokoh teladan bagi kawan-kawannya. Aloysius meninggal di usianya yang baru genap 23 tahun saat ia terlibat aktif dalam perawatan orang-orang sakit korban wabah pes di Roma. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kedua Raja-Raja, bab 11, ayat 1 sampai 4, dilanjutkan dengan ayat 9 sampai 18 dan ayat 20. Setelah Ahazia Raja Yehuda mati terbunuh, maka ibunya Atalia bermaksud membinasakan seluruh keturunan raja. Tetapi Yoseba, putri Raja Yoram saudari Ahazia, mengambil Yoas putra Ahazia dan menculik dia dari tengah-tengah putra-putra raja yang hendak dibunuh itu. Yoas dimasukkannya bersama inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur dan disembunyikannya terhadap Atalia sehingga tidak ikut dibunuh. Maka tinggallah ia 6 tahun lamanya bersama inang penyusunya dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. Pada tahun yang ke-7 Yoyada, kepala para imam di Yerusalem, mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari
dan dari pasukan bentara. Mereka disuruhnya datang kepadanya di rumah Tuhan. Ia mengikat perjanjian dengan mereka dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannyalah putra raja itu kepada mereka. Para kepala pasukan itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu, lalu datanglah mereka kepada Imam Yoyada. Kepada para kepala pasukan itu, Yoyada memberikan tombak dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Tuhan. Kemudian para bentara masing-masing dengan senjata di tangan mengambil tempatnya di lambung kanan dan kiri rumah itu dengan mengelilingi mezbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu, Yoyada membawa putra raja itu keluar, mengenakan jejamang padanya, dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja, serta mengurapinya, dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka, "Hiduplah raja!" Ketika Atalia mendengar suara hiruk-pikuk para bentara dan rakyat, pergilah ia ke rumah Allah untuk menemui rakyat. Lalu dilihatnya raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri berada di dekat raja. Dan seluruh rakyat bersukaria sambil meniup nafiri. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru, "Khianat, khianat!" Tetapi Imam Yoyada memberi perintah kepada para kepala pasukan 100, yaitu mereka yang mengepalai tentara, katanya, "Bawalah dia keluar dari barisan. Siapa yang memihak dia, bunuhlah dengan pedang." Sebab sebelumnya Yoyada telah berkata, "Janganlah ia dibunuh di rumah Tuhan." Maka mereka menangkap Atalia. Dan pada waktu ia masuk istana melalui pintu bagi kuda, dibunuhlah ia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat, bahwa mereka menjadi umat Tuhan, juga antara raja dengan rakyat. Sesudah itu, masuklah seluruh rakyat ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka menghancurkan mezbah-mezbah dan patung-patung, serta membunuh Matan imam Baal di depan mezbah-mezbah itu. Lalu Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Maka bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu setelah Ratu Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 6
ayat 19 sampai 23. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mari mengumpulkan harta surgawi yang abadi. Mengantar kita bersamanya ke surga, Yesus mengingatkan kita agar mengumpulkan harta di surga yang abadi sifatnya, tidak lekang oleh waktu, dan tidak akan mubasir atau lenyap dimakan gengat dan karat. Itulah harta iman dan kasih, kebaikan hati dan pengorbanan, kesetiaan dan ketaatan pada kehendak Allah, serta selalu berharap pada pertolongan Tuhan. Rumah mewah bukan jaminan keluarga bahagia. Saling mengasihi, menghormati, dan memaafkan, itulah kunci keluarga bahagia. Gaji tinggi bukan jaminan kepuasan hidup. Bersyukur, berbagi, dan saling menyayangi, itulah kunci kepuasan hidup. Kaya raya bukan jaminan hidup terhormat. Tapi jujur, sopan, murah hati, dan menghargai sesama, itulah kunci hidup terhormat. Hidup berfoya-foya bukan jaminan banyak sahabat. Tapi setia kawan, bijaksana, mau menghargai, menerima teman apa adanya dan suka menolong, itulah kunci banyak sahabat. Satpam dan tembok rumah yang kokoh bukan jaminan hidup tenang. Hati yang damai penuh kasih dan tiada kebencian itulah kunci ketenangan dan rasa aman. Obat dan vitamin bukan jaminan hidup sehat. Jaga ucapan, jaga hati, istirahat cukup, makan dengan gizi seimbang dan olahraga yang teratur, itulah kunci hidup sehat. Kosmetik bukan jaminan kecantikan, tapi semangat, kasih, ceria, ramah, dan senyuman itulah kunci kecantikan. Hidup kita itu sebaiknya ibarat bulan dan matahari. Dilihat orang atau tidak, ia tetap bersinar. Dihargai orang atau tidak, ia tetap menerangi. Diterima kasihi atau tidak, ia tetap berbagi. Suami, istri, anak, jabatan, harta adalah titipan sementara. Yesus belajar untuk bersyukur dengan keadaan.
karena kita tidak akan tahu kapan Sang Pemilik raga akan datang dan mengatakan pada kita, "Ini saatnya pulang," dan memaksa kita meninggalkan apapun yang kita cintai dan kita banggakan. Saudara-saudariku terkasih, kisah tragis penguasa-penguasa Israel yang saling berebut tahta dan harta warisan, seperti yang dikisahkan dalam bacaan pertama dari kitab Raja-Raja, menjadi pembelajaran bagi kita betapa semuanya yang mereka kejar itu tidak abadi, malah membawa pada kehancuran. Marilah menjadikan Allah Tritunggal Maha Kudus milik kita yang paling berharga, bahkan segalanya bagi kita. Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-Nya. Yesus menjadi milik kita dan kita menjadi milik-Nya. Roh Kudus menjiwai hidup kita sehingga setiap tarikan nafas kita adalah hembusan Roh Allah yang menghidupkan sampai pada hidup yang kekal. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.